نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman dan Islam, memberikan kita kesehatan dan kesempatan, dan insyaallah di sisa-sisa usia kita ini Allah berikan usia yang barokah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya sampai nanti akhirul zaman. Amin. Jamaah sekalian, pada sebelumnya saya menerangkan tentang fikih air yang suci dan mensucikan. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, biasanya kita itu saat kurban ada yang mendapatkan kulit, walaupun pada kenyataannya di Masjid Baitur Rahmah kulit biasanya kita pada tahun yang lalu itu kita serahkan. Jadi sebagai sohibul maupun panitia tidak mengambil kulit tersebut. Kulit itu disedekahkan ke pondok-pondok. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu cara menyucikan kulit binatang. Bagaimana cara menyucikan kulit binatang? Pada satu ketika ada para sahabat menjumpai kambing yang sudah mati, jadi bangkai. Akhirnya kambing tersebut diseret beberapa sahabat untuk menjauh supaya baunya itu tidak keciuman saat sahabat sholat jamaah di masjid Rasulullah. Rasulullah tahu, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, mau dibawa kemana bangkai kambing tersebut? Oh, mau kami buang di sana Rasulullah. Bukankah kulitnya bisa dimanfaatkan? Sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah? Caranya adalah dilakukan disamak. Nah, disamak itu biasanya direndam dengan satu cairan, tapi pada zaman Rasulullah itu disamak dengan daun apa? Daun salam. Zaman Rasulullah disamak dengan daun salam. Tetapi kalau di zaman sekarang itu di samping dengan uyah silon, mesti dikasih apa nih pengawet ini? Pengawet yang biasanya untuk mengeras borak. Nah, biasanya pakai borak dan sejenisnya itu. Nah, borak. Jadi sesungguhnya kulit binatang tersebut, baik yang sudah menjadi bangkai, terutama binatang-binatang yang halal dagingnya untuk kita makan, seperti anjing, babi, wis kubur wae mati rasa tidak bisa dimanfaatkan apa-apa, karena dari dagingnya saja dipegang aja sudah najis dan haram, apalagi dimakan. Tapi untuk misalkan hewan ternak, saya beli kambing, Pak Eko besok punya kambing, Pak Fadil punya kambing, kulitnya bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Caranya disamak. Samak itu adalah untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan kulit itu ikut busuk. Karena kulit itu walaupun dia kelet, tetap ada daging yang menempel. Terutama kalau kambing tidak seberapa tebalnya, sapi, kerbau lebih tebal lagi dagingnya. Itu supaya tidak busuk, makanya disesek, disamak. Apa dagingnya kadang bisa dimanfaatkan, jadilah krecek. Kulitnya bisa untuk macam-macam, dijadikan gendang dan lain-lain sebagainya, sebangsanya itu beduk dan lain-lain. Biasanya untuk jaket kulit domba, kulit kambing, kulit sapi itu tidak pernah saya dengar. Kulit domba, kulit kambing. Hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Anas yang berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Idza zubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit binatang telah disamak, maka ia menjadi suci. Disamak tadi dengan direndam, zaman Rasulullah pakai daun salam, zaman sekarang itu pakai garam tentunya.
Yang dimaksud dengan disama adalah dihilangkan sisa-sisa daging dan cairan yang menempel pada kulitnya yang bisa menyebabkannya menjadi busuk. Baik dagingnya jelas busuk, kulitnya juga ikut busuk apabila tidak disama. Dan akhirnya apa? Menimbulkan bau yang sangat luar biasa yang akhirnya mengganggu semuanya. Tidak usahlah itu menjadi bangkai. Nah, saat kita selesai kurban itu baunya amis, darah itu suwi loh hilangnya, suwi. Sampai saya pada 2 tahun yang lalu itu pernah kali Bu Amir tak beli kargol sampai 5 liter tengah-tengah hari tak siram kargol, biarkan terus siram sampai dengan teras masjid. Teras masjid kita tahun yang lalu kurang dinilai kargol, karena ibu-ibu udah protes. Nah, di sini kan betul dinilai langsung taruh di keramik kantong-kantong. Nah, bagian pembersihan demi untuk ngirim tadi, akhirnya kayak di kargol, wipol, mensitik. Nah, ini baunya luar biasa. Nah, tulang dan bulu bangkai binatang hukumnya najis. Tulang dan bulu bangkai binatang hukumnya najis, kecuali tulang dan rambut manusia. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagimu memakan bangkai. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan, kecuali ikan, karena ikan tidak perlu disembelih. Bangkai ikan sepanjang itu ikan sudah mati memang bangkai itu masih bisa kita makan sepanjang tidak berbau, yang menyebabkan anak berulat misalkan. Nah, binatang yang haram dimakan kendati pun telah disembelih, kendati itu telah disembelih seperti menyembelih babi. Itu butuh babi kok Pak, bang dicelek. Dapat dua, masih tuh kita pernah dengar babi haram, celek orang. Celek babi haram surah haram di pondok babi. Oh, dapat istilah dari mana ini? Pernah dengar babi haram, celek orang. Pengayelan. Kemudian, nah di Pulau Jawa ini terutama di Solo ya, asu, tongseng asu. Padahal ya banyak juga kita lihat untuk yang jadi tongseng itu muslim bokol sangat ramai Jalan Pemuda Solo, luar biasa. Jamu. Jadi semua binatang itu hukumnya haram apabila kita tidak melakukan penyembelihan sesuai syar'i. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tanya sesuai semisal orang yang murtad, orang yang malah masih melakukan perbuatan dosa, bagaimana hukumnya? Berarti orang yang masih minum, sholat ya sholat, melakukan arang-arang saya ngombe, itu orang yang boleh orang itu. Tidak boleh orang yang masih sering minum, sering bermaksiat. Maksiat kan macam-macam, antaranya ngombe, akan pemuda, atau aku ngombe ini arang-arang bang, paling seminggu bisa sampai 5 minggu. Begitu Idul Adha jangan nyembelih lain, neng kolet, sembelih tidak boleh. Kesimpulan bahwasanya larangan memakai bangkai adalah bukti kenajisannya karena keharaman suatu perkara tidak memiliki mudorot dan tidak memiliki penghormatan atau secara syar'i dari dalil kenajisan tersebut. Nah, sekarang saya bercerita bagaimana hukumnya dengan makan krecek. Sepanjang hewan tersebut disembelih, misalkan krecek dari daging sapi. Kebanyakan di Yogyakarta ini krecek dari daging sapi walaupun ada kebo. Nah, karena apa? Kebo itu di Pulau Jawa itu tidak ada peternakan yang besar. Jadi tidak mungkin bisa menyuplai kebutuhan krecek di Pulau Jawa. Nah, karena memang orang Jawa yang suka makan krecek, Kalimantan arang, harganya larang Pak. Nah, tubuh krecek, neng Pontianak misalnya, neng Singkawang, harganya larang banget, bisa berlipat-lipat. Nah, kita harus hati-hati. Jadi kalau misalkan beli krecek yang sudah digoreng, angel yang bedanya. Mana krecek sapi, mana krecek kebo. Nek isih belum digoreng bisa. Karena krecek dari sapi mesti dia rada tipis. Nek kebo mesti tebel. Nah, tapi ingat, ada juga krecek yang masuk di Pulau Jawa dari Toraja.
Toraja itu orang-orang Nasrani.